Oke, ini video lanjutan pembahasan evaluasi matematika, ya, pembahasan latihan evaluasi matematika nomor 11 sampai 20. Ya, nomor 11 sampai 20. Sekarang kita ke nomor 11. Pembahasan nomor 1 sampai 10 bisa dilihat di video sebelumnya. Ya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Pembahasan nomor 1 sampai 10. Sekarang nomor 11. Ya, nomor 11 soalnya bentuk desimal. Ya. Bentuk desimal dari 1/4/5. Ya, bentuk desimal dari 1/4/5. Oke, perhatikan. Kalau ini 1/4/5 ini bentuk pecahan campuran. Kalau bentuk pecahan campuran, ini bilangan bulatnya kan 1. Ya, ini bilangan bulatnya 1. Ini Bapak ajarin cara cepatnya dulu. Ya, berarti kalau ini 1, kita masukin 1 ini jadi 1, koma. Nah, komanya koma berapa nih? Nah, ini yang kita hitung. Ya. Cara menghitungnya kita tinggal lihat. Kita tinggal lihat pecahan biasanya berapa. Ya. Pecahan biasanya berapa? Nah, pecahan biasanya kan berarti kalau satunya sudah kita ambil jadi bilangan bulat, berarti pecahan biasanya tinggal 4/5. Ya kan? 4/5. Nah, 4/5 ini yang kita bagi. Ya, yang kita bagi berarti 4 dibagi 5. Nah, 4 dibagi 5. 4 dibagi 5, 0. Nggak bisa. 0 dikali 5, 0. Ya kan, 4 sama 0 kita kurang. 4 dikurang 0, 4. Nah, karena nggak ada angka lagi setelah angka 4, kita tambahin angka 0. Kalau kita sudah tambahin angka 0, jangan lupa di atasnya kita tambahin tanda koma. Ya. 40 dibagi 5. 8. 8 dikali 5, 40. 40 dikurang 40, habis. Nah, jadi 0,8. Ya. 4/5 ini 0,8. Nah, karena sudah ada angka 1, jadi nolnya ini nggak usah. Karena ini kan sebelum tanda koma kan angka satunya. Angka 1 ini sebelum tanda koma. Angka 0 ini juga sebelum tanda koma. Jadi tinggal kita tambahin. 1 tambah 0, 1 juga. Ya kan? Nah, 1 koma berapa jadinya? Masukin nih angka setelah komanya. Angka setelah tanda komanya dimasukin. Berarti 1,8. Ya, 1,8. Nah, ini cara cepatnya. Kalau mau cara panjangnya juga bisa. Dengan cara gimana? Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Hasilnya akan sama. 1/4/5. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti penyebut dikali bilangan bulat. 5 dikali 1, 5. Ditambahin ke pembilang. 5 ditambah 4, 9. 9 kita masukin di pembilang. Per penyebutnya 5. Udah. Tinggal kita hitung. 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5 yang mendekati.
5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Nah, 10 udah nggak bisa. Karena harus di bawah 9. Berarti 5 dikali 1. Satunya tulis di atas. Nah, 1 dikali 5, 5. Nah, ya. 9 sama 5 kita kurang. 9 kurang 5, 4. Nah, karena nggak ada angka lagi setelah angka 9, kita tambahin angka 0. Jadi 40. 4. Kalau udah kita tambahin angka 0, kita juga jangan lupa tambahin tanda koma. Ya. Jadi di atasnya nih 1 koma. Ya. Jadi sekarang 40 dibagi 5. 8. 8 kali 5, 40. Habis. Ya. Habis. Nah, jadi hasilnya sama. Ya, mau pakai cara yang cepat, hasilnya sama. Mau pakai cara yang panjang, harus diubah dulu ke pecahan biasa, hasilnya juga pasti sama. Ya, jadi nomor 11 jawabannya yang C, 1,8. Oke. Bapak hapus ya. Silakan ditulis nanti. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12. Nomor 12, bentuk persen. Bentuk persen dari 1,2. Nah, bentuk persen dari 1, berarti ini dari desimal ke persen. Desimalnya 1, berarti persennya di atas 100. Pasti di atas 100%. Nah, berapa nih di atas 100-nya? Ya udah, tinggal kita masukin. Ya. Kita hitung. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Mau langsung juga boleh, ya. Jadi kalau mau langsung berarti 1,2 dikali 100%. Nah, kalau dikali, ini kan sudah ada koma nih. Ya kan sudah ada tanda koma 1,2-nya. Nih. Kalau dikali, komanya geser ke kanan. Berapa langkah geser ke kanan? Lihat ada berapa jumlah nolnya? Ada 2. Berarti geser 2 langkah, ya. 1, 2. Nah, koma yang dipakai koma yang terakhir, berarti yang sebelumnya kita hapus. Nah, ya. Di sini kan ada koma tadi nih. Nah, ini kita tambahin angka 0. Ya. Nah, setelah tanda koma ini, kalau mau kita tambahin angka 0 juga nggak apa-apa. Nih, kayak gini. Jadi 120,0. Tapi kan nggak ada gunanya. Kalau 0 di belakang koma itu nggak ada gunanya. Tapi kalau 0 sebelum tanda koma itu ada gunanya. Ya, jadi karena ini nggak ada gunanya, ini bisa kita hapus. Nah, jadi 120%. Ini cara cepatnya. Kalau mau cara lengkapnya, 1,2 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Kita buat tanda pernya. Per. Penyebutnya berapa? Kita lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ada 1 angka nih. Karena ada 1 angka, jadi kita masukin penyebutnya nolnya 1. Jadi per 10. Nah, berapa pembilangnya? Masukin semua angkanya. 1 sama 2. Jadi 12 per 10. Karena ini diubah ke bentuk persen, jadi 12 per 10 ini kita ubah jadi per 100. Ya. Nah, 10 ke 100. Ini dikali 10.
penyebut sudah dikali 10, berarti pembilang juga harus dikali 10. Nah, 12 dikali 10, 120. Ya. Nah, karena sudah per 100, ya, 120 per 100, ini bisa kita masukin ke persen. Jadi, ambil aja pembilangnya. 120%. Nah, ini. Jadi mau pakai cara yang ini boleh, hasilnya sama. Mau pakai cara yang panjang juga boleh, hasilnya pasti sama. Jadi jawabannya yang D, 12. Apa, nomor 12 jawabannya yang D, 120%. Atau enggak bisa langsung dilihat nomor 12 itu. Kalau 1 koma, pasti kan di atas 100%. Lihat di pilihannya. Di pilihannya. Itu yang di pilihannya itu yang pilih angkanya di atas 100% yang mana? Ya cuma satu di situ, yang D, 120. Ya udah. Nggak usah pakai hitung-hitungan juga bisa. Ya, asalkan tahu konsepnya. Ya, asalkan tahu konsepnya. Oke, lanjut. Silakan ditulis. Lanjut nomor 13. Oke, nomor 13. Apakah bentuk 2/3 dapat diubah ke bentuk pecahan campuran? Nah, jawabannya iya atau tidak. Bapak bukan minta untuk dihitung, tapi jawabannya iya atau tidak. Apakah bentuk pecahan 2/3 ini bisa diubah ke bentuk pecahan campuran? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ya, karena pembilang lebih kecil daripada penyebut. Jadi nomor 13 jawabannya B. Tidak, ya, nggak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Lanjut nomor 14. Nomor 14. Oke, soalnya Bapak tulis dulu ya. Oke, ini. Apakah bentuk 0,8 dapat diubah ke bentuk pecahan campuran? Oke, kalau dari desimal ke pecahan campuran syaratnya dia tidak boleh 0, berarti harus 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, berarti kalau 0, apakah dia bisa diubah ke bentuk pecahan campuran? Tidak. Ya. Tidak bisa. Ya. Kalau 0, tidak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi jawabannya yang B. Yang bisa diubah ke bentuk pecahan campuran dari desimal itu yang bukan 0, selain 0, artinya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, 10, 11, ya, dan seterusnya. Yang penting dia bukan 0, ya. Kalau bukan 0, berarti dia bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Ya, yang penting dia bukan 0, Oke, ini nomor 13 dan 14. Silakan ditulis.
Oke, Bapak hapus. Lanjut kita ke nomor 15. Nomor 15. Bapak tulis dulu soalnya. Nomor 15. Apakah bentuk 11/9? Ya, apakah bentuk 11/9 dapat diubah ke bentuk pecahan campuran? Nah, ini berarti dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Syaratnya apa? Kalau dia diubah ke bentuk pecahan campuran, syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, ini 11/9 pembilangnya lebih besar. Ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti apakah bisa atau tidak 11/9 diubah ke bentuk pecahan campuran? Bisa. Ya, jadi jawabannya yang iya. Ya. Apakah bentuk 11/9 dapat diubah ke bentuk pecahan campuran? Iya, bisa. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, jadi jawabannya yang A. Ini nomor 15. Selanjutnya nomor 16. Nomor 16. Oke, Bapak tulis dulu soalnya sebentar. Oke, apakah bentuk 115% dapat diubah ke bentuk pecahan campuran? Ya, berarti ini dari persen ke pecahan campuran. Ke pecahan campuran. Nah, syaratnya apa? Kalau dari persen ke pecahan campuran, syaratnya ya, syarat harus di atas 100%. Ya, ini syaratnya. Kalau dia di atas 100% baru bisa diubah ke pecahan campuran. Ya. Nah, ini soalnya 115%. Nah, berarti kalau 115% ini sudah di atas 100%. Berarti apakah bisa atau tidak diubah ke pecahan campuran? Jawabannya bisa, ya. Ya, jawabannya. Kenapa? Alasannya karena di atas 100%. Ya, karena persennya ini di atas 100%. Jadi dia bisa diubah ke pecahan campuran. Ya, jadi jawabannya A. Ya. Ya. Nah, ini. Oke, ini nomor 15 dan 16. Lanjut kita ke nomor 17. 17. Bapak hapus ya. Oke. 17. Ini yang jawaban ya tidak ini ya yang sampai nomor 16 ini kalian harus paham konsep. Ya, harus mengerti dan memahami konsep. Ya, jadi ini bukan menghitung. Ini bukan menghitung. Ini memahami konsep. Ya. Perubahan bentuk entah itu dari pecahan biasa ke persen
atau pecahan biasa ke pecahan campuran, atau dari desimal ke pecahan campuran, atau bahkan dari persen ke pecahan campuran. Ya. Oke, selanjutnya nomor 17. Bapak tulis dulu soalnya. Oke, bentuk pecahan campuran dari 20/17. Ya, pecahan campuran dari 20/17. Nah, ini bisa nggak diubah ke pecahan campuran? Bisa, ya. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, pecahan itu bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, berapa nih pecahan campurannya? Tinggal kita hitung. Ya, kita bagi 20 dibagi 17. 20 di dalam pembilang, 17 di luar penyebut. Ya. 20 dibagi 17 yang mendekati 1. 1 dikali 17, 17. 20 sama 17 kita kurang. Berapa 20 kurang 17? 3. Nah, udah 3. Berarti ini nggak usah kita tambahin 0 lagi ya, karena kan cuma diminta ke pecahan campuran. Ya, jadi ini tinggal kita masukin dari hitungan pembagian ini. Ya, 1 ini kita masukin ke bilangan bulat. Ya, buat tanda pernya, tulis penyebutnya dulu. Berapa penyebutnya? 17. Kalau penyebutnya sudah, tinggal pembilangnya. Pembilangnya kita masukin yang nih, sisanya yang bawah. 3. Jadi jawabannya 1/3/17. Ya. Atau kalau mau cepet nih ya, lihat konsepnya. Lihat konsepnya. Ya. 20 nih ya. Lihat per 20/17-nya. Lihat. Ya. 20 dibagi 17 yang mendekati 1. Tulis 1 di sini. Ya, tulis 1. Tulis 1. Ya. 20 dibagi 17 yang mendekati kan 1. Buat tanda pernya. Masukin penyebutnya. 17. Berarti pembilangnya berapa? Tinggal kita kurangin. Pembilang dikurang penyebut. 20 dikurang 17. Berapa? 3. Udah sama kan? Ya. Jadi kalau kalian memahami konsepnya lebih gampang. Nggak usah pakai coret-coretan dibagi-bagi kayak gini, nggak apa-apa. Tapi harus tahu konsepnya. Ya, jawabannya pasti sama. Nggak mungkin beda. Ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Nomor 18, Bapak tulis soalnya dulu. Oke. Nomor 18, Ibu membeli 2/3 kilogram garam. Ibu membeli gula 2/3 kilogram dan garam 0,2. Nah, ini apa tadi? Ini gula. Ya, ini gula. Yang bawah garam. Ya, garam.
Nah, mana yang lebih berat nih? Atau 2/3 sama 0,2 mana yang lebih besar? Nah, itu. Ya. Nah, caranya ya udah, kalau mau gampang ya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya. 2/3 ini sudah pecahan biasa, jadi nggak usah kita ubah lagi. Kita hanya tulis ulang aja, 2/3. Nah, sekarang 0,2. Ini yang kita ubah ke pecahan biasa. Buat tanda pernya, berapa penyebutnya? Kita tulis dulu. 0,2. Dari desimal ke pecahan biasa. Berarti lihat, ada berapa angka setelah tanda koma? Ada satu angka. Nih. Ya, karena ada satu angka, kita masukin penyebutnya, nolnya 1. Jadi 10. Ya. Per 10. Nah, berapa pembilangnya? Masukin angka berapa itu? Yang setelah tanda koma, angka 2. Nah, udah. Jadi 2/3 sama 2/10. Nah, 2/3 sama 2/10 ini kita lihat tanda perbandingannya. Kita buat tanda perbandingannya. Tadi 2/3 ini apa? 2/3 ini tadi gula ya. Gula. Nah, gula. Kalau berarti yang 2/10 apa? Nah, yang 0,2 kan berarti ini, yang ini. Ya, yang ini. Yang 2/10 berarti garam. Nah, kita kali silang. Nah, penyebut ya. Penyebut 10 dikali pembilang 2. 10 dikali 2. Berapa 10 dikali 2? 20. Tulis di sini. Nah, sekarang penyebut 3 dikali pembilang 2. 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? 6. Nah, sekarang 20 sama 6. Lebih besar yang mana? Lebih besar 20. Berarti 2/3 lebih besar daripada 2/10. Atau 2/3 lebih besar daripada 0,2. Atau gula lebih besar daripada garam. Berarti belanjaan ibu yang paling berat itu yang mana belanjaan ibu yang paling berat? Ini gula. Nih yang paling berat. Ya. Yang paling berat berarti gula. Gitu cara menghitungnya. Ya, cara mencarinya gitu. Ya. Tanda perbandingan. Ini yang di tema 1 kemarin kita belajar. Ya. Perbandingan pecahan. Membandingkan pecahan, sorry ya. Membandingkan pecahan. Jadi jawabannya yang A. Yang B. Gula. Ya. Oke, silakan ditulis, diperbaiki. Ya, nomor 17 dan 18. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Ini Bapak hapus. Kita lanjut ke nomor 19. Bapak tulis soalnya dulu. Oke, soalnya ini. Bibi membeli 1,8 kilogram daging ayam. 1,8. Ini ayam. Ya, ayam. Dan 1/1
2. Ini pecahan campuran. 1 per 2 kilogram daging bebek. Nah, pertanyaannya belanjaan Bibi yang paling berat. Sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi. Ini juga bisa kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Ke pecahan biasa. Boleh. Kalau mau diubah ke desimal juga boleh. Ya, sama aja jawabannya. Ya. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa 1,8. Kita ubah ke pecahan biasa, buat tanda pernya. Penyebutnya kita tulis, ada berapa angka setelah tanda koma? Ada 1 angka. Penyebutnya tambahin 01 per 10, berarti pembilangnya masukin semua angkanya. 18 per 10. Nah, kalau bebek 1 per 2. Penyebut dikali bilangan bulat, 2 dikali 1, 2. Ditambah ke pembilang, 2 ditambah 1, 3. Per penyebutnya 2. Nah, berarti sekarang tinggal kita buat tanda perbandingannya. 18 per 10 sama 3 per 2. Nah, yang 18 per 10 ini apa tadi? Ayam. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ntar. Mana yang lebih berat belanjaan si Bibi. Nah, yang 3 per 2 ini bebek. Nah, udah. Kita kalikan silang. 2 dikali 18. Penyebut 2 dikali pembilang 18. 36. Penyebut 10 dikali pembilang 3. 10 dikali 3, 30. Nah, 36 sama 30. Lebih besar yang 36. Berarti 18 per 10 lebih besar daripada 3 per 2. Atau ayam, ya, belanjaan Bibi nih, daging ayam lebih berat, lebih besar daripada daging bebek. Ya, jadi jawabannya yang A, ya. Yang A, daging ayam. Ya. Nah, ini nomor 19. Lanjut nomor 20. Pokoknya gini, materi yang di tema 1 itu harus, maksudnya gini, itu harus tetap dipelajari. Ya. Karena akan keluar terus. Ya. Lanjut yang terakhir nomor 20. Nah, Bapak tulis soalnya dulu nih. Nah, ini soalnya. Yang paling kecil dari 2 per 5, ya, 2 per 5, terus 30%, ya, 30%, terus 0,6, 0,6, terus 1, 2 per 3. 1, 2 per 3. Ya, sebenarnya gini, perhatikan ya, perhatikan di layar. Sebenarnya kalau kalian mau cepat, ya, ingat konsepnya. Di sini ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal, ada pecahan campuran.
Ingat konsepnya, kalau pecahan campuran dia di atas 100%. Ya, dia di atas 100%. Berarti kalau di atas 100%, dia pasti lebih besar dari 30%. Dia juga pasti lebih besar dari 0, karena kalau pecahan campuran pasti 1, terus dia juga dia pecahan campuran itu juga pasti lebih besar dari 2/5. Kenapa? Karena 2/5 ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut 5-nya. Ya kan? Nah, jadi karena 1, 2/3 itu yang paling besar, jadi ini kita nggak usah hitung. Langsung aja kita coret. Artinya 1, 2/3 itu bukan jawabannya. Nah, berarti jawabannya antara yang 3 ini, 2/5, 30%, sama 0,6. Nah, ini mau kita ubah kemana nih? Bisa kita ubah ke pecahan biasa, bisa kita ubah ke persen, atau bisa juga kita ubah ke desimal. Kalau mau gampang, kita ubah ke persen. Tuh, kalau mau gampang, kita ubah ke persen. Ya. Kalau mau diubah ke pecahan biasa, berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu nanti. Gitu. Tapi kalau mau diubah ke desimal, ya, kalau mau diubah ke desimal, itu nanti kita tinggal lihat juga. Tapi yang pecahannya harus dibagi dulu. 2/5-nya itu harus kita bagi. Ya. 2 dibagi 5. Nah, itu berapa ntar itu desimalnya? Ya, paling gampang, paling mudah diubah ke persen. Ya. Oke, kita ubah ke persen ya. Nah, 2/5 ini kita ubah ke persen. Persen itu berarti per 100. Nah, 5 ke 100 ini dikali 20. Nah, kalau penyebut sudah dikali 20, berarti pembilang juga harus dikali 20. Nah, berarti berapa? 2 dikali 20? 40. Nah, ini kan sudah per 100. Berarti kita tinggal masukin ke persen. Berarti ambil pembilangnya. 40%. Ya, 40%. Nah, sudah dapat nih persennya yang 2/5. Ya. Yang 30% ini masih persen. Ini sudah dalam bentuk persen, jadi nggak usah kita ubah lagi. Jadi kita tinggal tulis ulang. 30%. Ya. Nah, tinggal sekarang yang 0,6. 0,6 ini kita ubah ke persen. Kalau mau langsung bisa. Ya, kalau mau langsung berarti 0,6 kita kalikan dengan 100. Nah, 100%. Nah, kalau ini, kalau perkalian komanya geser ke kanan 2 langkah. Ke sini 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Karena 100 itu nolnya 2. Ya. Ya, 0,6. Nih. Kita geser ke kanan 2 langkah komanya. 1, 2. Nah, koma yang dipakai koma yang terakhir. Nah, karena nggak ada angka, tadi setelah angka 6 kita tambahin angka 0. Nah, berarti 0 yang sebelum angka 6 itu boleh dihapus karena udah nggak ada gunanya. Komanya juga boleh dihapus. Nah, jadi 60%. Nah, ini kalau mau cepat. Kalau mau cepat, tapi kalau mau lengkap, ya, ini 0,6 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Tulis pernya. Nah, masukin penyebutnya berapa. Ada berapa angka setelah tanda koma? Ada 1 angka. Karena ada 1 angka berarti masukin penyebutnya nolnya 1. Jadi 10.
Ya. Berapa pembilangnya? Masukin angka berapa itu setelah tanda koma? Angka 6. Nah, 6 per 10. Nah, karena 6 per 10 ini belum ke persen, kita ubah penyebutnya ini supaya jadi per 100. Karena persen itu artinya per 100. Ya. Nah, 10 ke 100 dikali 10. Penyebut sudah dikali 10 berarti tinggal pembilang yang dikali 10. 6 dikali 10, 60 per 100. Nah, ini sudah per 100 nih. 60 per 100. Ini bisa langsung kita masukkan ke persen. Jadi ambil pembilangnya. 60%. Nah, tinggal kita lihat dari sini. Ya. Perhatikan yang warna biru. Ya. Yang Bapak lingkarin. Yang warna biru. 40%. 30%. Terus 60%. Pertanyaannya yang paling kecil. Nah, mana nih yang paling kecil? Yang 30%. Ya. Yang 30%. Jadi jawabannya yang D. Ya. Yang D jawabannya. Yang paling kecil yang D. 30%. Ya, jadi 30%, terus 2/5, ini urutannya ya, dari yang paling kecil. Ya, 30%, terus 2/5, ya 30%, 2/5, 0,6, sama yang paling besar 1, 2/3. Begitu caranya. Ya, silakan dicatat. Ini pembahasan nomor 11 sampai 20. Silakan ditonton ulang jika ada yang belum mengerti. Oke, semuanya. Terima kasih.